dari Universitas Gorontalo. Iya, dan kita akan segera membahas sebuah tema yang sangat menarik tentang perlindungan anak. Tadi kalau di depan Cynthia sudah katakan bahwa mengingat perlindungan anak tuh kita tidak boleh lupa tentang undang-undang kita tahun nomor 23 tahun 2002 tentunya tentang perlindungan anak. Tapi Pak Yana, nah di sini kebetulan sudah ada 3 narasumber, jadi langsung saja kita akan bertanya. Mungkin yang pertama kepada Ibu Reni. Kalau kita melihat data di Indonesia nih ya, data dari Komnas Anak berdasarkan pengaduan tahun 2012, kekerasan terhadap anak itu ada 2.637 kasus dan kekerasan seksual 48%. Kemudian di 2013 kekerasan terhadap anak 3.023 kasus, kekerasan seksual 48%. Sedangkan 2014 kekerasan terhadap anak 239 kasus dan kekerasan seksual meningkat menjadi 52%. Nah, itu yang baru terungkap. Belum yang tidak terungkap. Betul. Nah, kita langsung saja bertanya kepada Ibu Reni. Sebetulnya bagaimana sih Bu kita menafsirkan data yang sudah ada tersebut? Yang sangat menyedihkan ini gitu Bu. Menyedihkan Bu. Saya meyakini bahwa data yang barusan disebutkan itu hanya yang terekspos saja. Yang terungkap ya Bu ya? Hanya yang terungkap saja. Dan saya menduga masih banyak kasus-kasus serupa yang terjadi di masyarakat yang kemudian itu tidak terekspos ke permukaan. Nah, apalagi itu diungkap oleh media begitu ya. Maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, khususnya dari semua kasus tersebut mayoritas adalah kasus kekerasan seksual. Itu ternyata salah satunya ada memang kaitannya dengan budaya. Jadi begini, masyarakat Indonesia ini kan kita budaya timur yang relatif permisif. Ada perilaku-perilaku yang kemudian secara budaya itu sesuatu yang biasa saja. Padahal itu sesungguhnya kalau dalam perspektif pelecehan itu bagian dari pelecehan terhadap yang dianggap seperti biasa apa saja. Seperti apa itu Bu? Yang pertama misalkan kalau dikaitkan dengan ajaran agama, perempuan itu kalau usianya sudah 5 tahun itu tidak boleh tidur dengan orang tuanya. Gitu ya. Dan yang kedua Mbak Cynthia, saya harus sampaikan bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu akan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 tersebut. Belum tersosialisasikan. Padahal undang-undang tersebut merupakan satu rumusan yang sangat komprehensif yang terkait dengan bagaimana hak-hak anak harus diperoleh, bagaimana kewajiban orang tua kepada anak, dan apa yang harus dilakukan oleh anak kepada orang tua. Itu sangat utuh begitu ya. Betul. Kasus kekerasan seksual itu jarang pelakunya yang memperoleh hukuman maksimal. Tidak menimbulkan efek jerah ya Bu. Nah, ini kalau berbicara tentang hukum ke Pak Ibrahim.